Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai materi pendahuluan, materi pertama untuk mata kuliah Meteorologi Laut 3 SKS yang diasuh oleh saya sendiri. Sebelum kita memulai masuk pada materi pertama ini, ada baiknya adik-adik sekalian yang memprogram mata kuliah Meteorologi Laut ini mengetahui materi pembelajaran atau pokok bahasan apa saja yang akan dibahas selama satu semester ini. Ya, yang pertama pendahuluan hari ini. Yang berikut kita juga di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang atmosfer bumi. Kemudian ada juga radiasi surya, pokok bahasan mengenai radiasi surya. Lalu ada suhu udara, tekanan udara, angin, siklon tropis, kelembaban udara, awan, presipitasi, iklim, perubahan iklim, dan yang terakhir adalah efek rumah kaca. Nah, jadi untuk satu semester ke depan kita akan membahas 13 poin ini ya. Pokok bahasan yang utamanya adalah 13 poin ini. Hari ini kita mulai dulu pada poin pertama yaitu pendahuluan. Ya, baik, kita langsung saja ya. Pendahuluan untuk mata kuliah Meteorologi Laut. Nah, pengertian meteorologi. Mungkin dalam pemikiran adik-adik, begitu pertama kali kita mendengar kata meteorologi, yang ada di benak kita, meteorologi itu pasti ilmu yang mempelajari tentang meteor atau tentang apa begitu ya. Karena ada kata meteornya, berarti kita mempelajari tentang meteor yang jatuh di bumi kah atau bagaimana. Jadi berbagai macam pikiran adik-adik pasti sudah masuk di otaknya. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu pengertian umum dari kata meteorologi itu sendiri. Nah, meteorologi itu dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu meteoros yang artinya benda yang ada di dalam udara, dan logos yang artinya ilmu atau kajian. Jadi, secara umum meteorologi itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari proses dan gejala cuaca yang terjadi di dalam atmosfer, terutama pada lapisan bawah atmosfer yaitu troposfer. Ya, jadi ilmu yang mempelajari tentang proses dan gejala cuaca yang terjadi di dalam atmosfer, terutama pada lapisan bawah yaitu troposfer. Kita lanjut lagi. Nah, ada juga pengertian menurut para ahli. Di sini Ibu ada ambil menurut 4 ahli saja. Tapi adik-adik bisa juga mencari pengertiannya menurut ahli-ahli yang lain. Bisa saja dari berbagai sumber, ada banyak. Tetapi yang di sini Ibu hanya ambil 4 saja. Yang pertama menurut Petersen tahun 1958. Kalau menurut Petersen, meteorologi merupakan studi tentang proses dan keadaan atmosfer. Itu pengertian menurut Petersen tahun 1958. Kemudian menurut Rafi'i 1995. Nah, menurut Rafi'i, ilmu pengetahuan yang mengkaji peristiwa cuaca dalam jangka waktu dan ruang yang terbatas. Itu adalah pengertian meteorologi menurut Rafi'i 1995. Lalu menurut Prawirowardoyo 1996, menurutnya meteorologi adalah ilmu yang mempelajari atmosfer khususnya bagian bawahnya yaitu troposfer tadi, yang mana gejala dan cuaca dan iklim itu terjadi pada bagian bawah dari atmosfer yakni troposfer. Itu menurut Prawirowardoyo 1996. Lalu yang terakhir yaitu Casono ya tahun 1999.
mungkin ini kalau menurut dia adalah ilmu yang mempelajari proses fisis dan gejala cuaca yang terjadi di dalam atmosfer, terutama di lapisan bawah atmosfer, yaitu troposfer. Jadi menurut Cahsono dan Prawirowardoyo itu hampir sama ya. Pada intinya semua pengertian menurut ahli ini adalah ilmu yang mempelajari tentang proses atau keadaan yang terjadi di atmosfer, terutama pada bagian bawah atmosfer. Nah, ini menurut para ahli, yakni ada ibu ambil hanya 4 saja. Oke. Nah, klimatologi. Kita masuk di klimatologi. Nah, kenapa ibu memasukkan klimatologi? Kok di dalam meteorologi ibu bahas lagi klimatologi? Nah, karena banyak sekali orang yang masih berpikir bahwa klimatologi dan meteorologi itu adalah sama atau nama lainkah atau apa. Padahal klimatologi dan meteorologi itu adalah dua hal yang berbeda ya. Karena itu kita perlu tahu dulu pengertian klimatologi. Di sini ibu ambil menurut Lakitan 1994 ya. Nama panjang Lakitan ini Benyamin Lakitan. Menurut Benyamin Lakitan ini, klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim, keadaan atau kondisi rata-rata cuaca yang lazim pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang cukup lama, atau bisa juga sepanjang musim. Nah, jadi ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau kondisi rata-rata yang lazim pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang cukup lama. Ya, itu menurut Benyamin Lakitan. Pengertian dari meteorologi. Pengertian dari klimatologi. Nah, untuk itu kita perlu tahu juga perbedaan dari meteorologi dan klimatologi. Nah, perbedaan dari klimatologi dan meteorologi yang secara umum itu yang mudah sekali kita lihat adalah pertama kita lihat dulu di meteorologi ya. Meteorologi itu dia merupakan studi yang berkaitan dengan atmosfer ya. Meteorologi itu dia merupakan studi yang berkaitan dengan atmosfer. Dan juga meteorologi itu dia melacak dan memprediksi pola cuaca. Jadi dalam meteorologi itu kita mempelajari tentang atmosfer dan juga melacak serta memprediksi pola cuaca yang terjadi di bumi itu seperti apa. Atau di atmosfer itu seperti apa. Itu yang dipelajari di dalam meteorologi. Sedangkan klimatologi dia merupakan salah satu cabang ilmu dari meteorologi. Jadi di sini kita tahu bahwa dalam meteorologi itu ada klimatologi. Ya, dia merupakan salah satu cabang ilmu dari meteorologi karena sama-sama mempelajari tentang cuaca juga kan, cuaca dan iklim. Nah, lalu perbedaan berikutnya adalah klimatologi itu dia lebih kepada kita mengetahui, mencari tahu asal-usul pola cuaca yang terjadi. Jadi asal-usul pola cuaca yang terjadi pada atmosfer itu selama periode waktu tertentu itu seperti apa. Itu yang dipelajari dalam klimatologi ya. Jadi kalau meteorologi dia lebih kepada memprediksi pola cuaca yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau klimatologi dia lebih kepada apa sih penyebabnya sehingga pola cuaca di atmosfer itu berubah-ubah atau yang terjadi di masa lampau dan sekarang itu berbedakah? Jadi dan juga klimatologi itu masuk dalam cabang ilmu dari meteorologi. Oke, kita lanjut lagi perbedaan berikutnya. Nah, untuk ahli meteorologi. Ahli meteorologi itu dia melakukan beberapa hal seperti menyaksikan perkembangan cuaca, mencatat, memberi peringatan pada Dinas Cuaca Nasional dan menginfokan kepada publik mengenai hasil prediksi cuaca tersebut ya. Kita lihat tadi kembali ke slide sebelumnya tadi kan dia adalah juga memprediksi setelah dia mendapat prediksi apa yang akan terjadi
di masa yang akan datang dia akan menginfokan juga kepada publik tentang hasil prediksinya. Itu ahli meteorologi, kerjaan ahli meteorologi itu seperti itu. Lalu kalau ahli klimatologi apa sih yang mereka lakukan? Dia kerjaannya lebih kepada mencari tahu ya. Ini kita bisa lihat di sini ada kata-kata yang Ibu kasih tanda merah di sini, yakni membandingkan cuaca yang terjadi pada saat ini dengan yang terjadi beberapa waktu lampau. Seperti yang Ibu sudah bilang tadi bahwa klimatologi itu dia lebih mencari tahu penyebabnya itu seperti apa. Yang terjadi saat ini dengan beberapa waktu yang lampau itu apa persamaan dan perbedaan yang terjadi pada cuaca, kemudian mencari tahu penyebab perubahan cuaca tersebut serta pengaruhnya bagi masa depan itu seperti apa. Jadi klimatologi itu dia lebih mendalami kenapa sih cuaca yang terjadi sekarang itu seperti ini, lalu dia membandingkan, oh misalnya 10 atau 20 tahun yang lalu ternyata pernah juga terjadi misalnya badai atau apa. Tahun ini juga terjadi. Kira-kira penyebabnya apa ya? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan itu? Kemudian ada tidak pengaruhnya untuk 10 atau 20 tahun ke depan? Apakah jangan-jangan badai itu akan datang lagi di waktu yang dalam periode waktu yang sama atau tidak? Nah, itu klimatologi dia lebih mengulik ke akarnya ya, seperti itu kurang lebih. Tapi pada intinya klimatologi itu ada masuk pada meteorologi. Selanjutnya perbedaan meteorologi dan klimatologi ini, kalau ini secara spesifiknya, kalau secara spesifik yang umumnya bisa dilihat di tabel ini, dari asal katanya, dari arti katanya, bisa adik-adik lihat. Fokusnya yaitu misalnya meteorologi pada pola perubahan sesaat, atau klimatologi pada pola statistiknya. Kemudian alat analisisnya, kalau meteorologi menggunakan matematika, kalau klimatologi statistika. Lingkupnya meteorologi ada 4, begitu juga dengan klimatologi. Ada fisik, dinamik, sinoptik, dan terapan. Sedangkan kalau klimatologi, fisik dinamik, klimatografi, dan klimatologi terapan. Jadi ini untuk perbedaan meteorologi dan klimatologi ya, kurang lebih seperti ini. Kalau ini dalam tabelnya dia lebih memperingkasnya. Kalau yang tadi Ibu menjelaskan secara umum perbedaan yang mudah untuk ditemukan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini ruang lingkup meteorologi yang pertama ya. Seperti terlihat pada tabel sebelumnya, ruang lingkup meteorologi yang pertama adalah ilmu meteorologi fisik. Nah, di dalam ini dia membahas mengenai struktur dan komposisi atmosfer, kemudian juga tentang fenomena lain yang erat kaitannya dengan disiplin ilmu, fisika, dan kimia. Jadi, untuk meteorologi fisik itu ada kaitannya dengan ilmu fisika dan ilmu kimia. Kita lihat lagi ke ruang lingkup yang kedua, yakni meteorologi dinamik. Nah, meteorologi dinamik ini dia didasarkan atas prinsip-prinsip dinamika fluida. Ya, namanya juga dinamik, dia lebih kepada prinsip-prinsip dinamika fluida. Jadi pendekatannya menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Lalu kita lihat lagi ke ruang lingkup yang ketiga, meteorologi sinoptik. Nah, ini dia mencakup deskripsi, analisis, dan perakiraan gerakan atmosfer pada skala yang relatif besar. Nah, ini merupakan lanjutan dari pendekatan empiris dalam analisis dan perakiraan cuaca yang dilakukan pada awal abad ini, lalu kemudian dipasang karena setelah dipasang stasiun pengamat cuaca yang menyediakan data wilayah cuaca secara simultan ya. Dia lebih ke arah seperti itu, melihat perakiraan gerakan atmosfer pada skala yang relatif besar.
Selanjutnya ruang lingkup yang keempat, yakni meteorologi terapan. Nah, meteorologi terapan ini dari namanya saja kita bisa tahu bahwa ini merupakan bidang yang erat dengan bidang-bidang lainnya. Jadi meteorologi yang digunakan dalam bidang ilmu lain seperti building meteorologi, meteorologi satelit, urban meteorologi, biometeorologi, agrometeorologi, rural meteorologi, dan ada juga marine meteorologi. Nah, kenapa di sini marine meteorologinya Ibu kasih tanda merah? Nah, kenapa Ibu kasih tanda merah? Karena marine meteorologi inilah yang akan kita pelajari 1 semester ke depan. Jadi dari tadi Ibu bahas ABCD, ternyata sub ruang lingkup yang kita ambil di 1 semester ke depan ini dia berada pada ruang lingkup meteorologi terapan, yakni marine meteorologi atau meteorologi laut. Seperti itu ya, kita lihat. Jadi mata kuliah yang kita pelajari ini dia berada pada ruang lingkup yang keempat. Yang berikut kaitan meteorologi dengan berbagai disiplin ilmu. Kita lihat di sini ada cukup beberapa disiplin ilmu. Sebenarnya ada banyak sekali, tapi di sini Ibu hanya menaruh yang secara umum saja, yakni adik-adik bisa lihat di situ ada aeronomi, geokimia, geologi, glasiologi, oseanografi, komputasi dan matematika terapan, fisika dan kimia aerosol, indera jauh, serta sistem informasi geografi. Nah, jadi meteorologi itu dia memiliki kaitan dengan berbagai disiplin ilmu ya. Jadi saling ada kaitannya. Jadi kalau kita mau belajar oceanografi, kita tidak bisa lepas dengan meteorologi karena ada interaksi, ada ilmu atmosfer di situ. Nah, kemudian juga dengan fisika dan kimia aerosol juga tentang polusi udara, itu juga efeknya terhadap atmosfer juga. Jadi semuanya saling berkaitan ya adik-adik. Kurang lebih ini Ibu ada berikan beberapa contoh bidang disiplin ilmu yang berkaitan langsung dengan meteorologi. Selanjutnya kita lihat aplikasi meteorologi. Nah, aplikasi meteorologi itu yang pertama adalah prediksi. Nah, prediksi di sini adalah dengan kondisi cuaca yang mendatang pada kondisi normal atau anomali. Jadi kita mencari tahu apakah dengan memprediksi apakah cuaca yang akan terjadi di masa yang akan datang itu berada pada kondisi normal atau tidak. Nah, itu aplikasi yang pertama, langkah yang pertama dalam prediksi. Yang kedua adalah evaluasi. Nah, evaluasi di sini adalah kita melihat dampak timbal balik aktivitas manusia dan lingkungan. Itu seperti apa? Ya, setelah kita memprediksi, kita mengevaluasi lagi. Lalu yang ketiga, modifikasi. Yakni misalnya setelah kita prediksi, kita evaluasi, lalu apa yang akan kita lakukan atas perubahan iklim atau cuaca yang terjadi ini. Misalnya kita dengan cara mengambil jalan modifikasi seperti membuat hujan buatan, pembersihan asap kabut, dan sebagainya. Itu adalah langkah yang ketiga, modifikasi. Dan yang keempat, yang terakhir, adalah menghitung statistik, yakni atmosfer yang digunakan untuk masa yang akan datang itu bisa digunakan, hasilnya itu bisa kita pakai untuk menggunakan pembangunan seperti rancang gedung, rancang pesawat ruang angkasa, dan sebagainya. Jadi aplikasi meteorologi itu ada 3 ya. Setelah pertama memprediksi, setelah memprediksi, memodifikasi, dan yang keempat menghitung statistik. Jadi ini adalah 4
aplikasi meteorologi. Untuk meteorologi pendahuluan kurang lebih seperti ini adik-adik. Kita lanjut lagi ke tugas mandiri. Setelah memahami penjelasan yang Ibu berikan tadi, adik-adik diwajibkan untuk mengerjakan tugas mandiri hanya 3 nomor saja, tidak banyak. Ditulis tangan di folio bergaris. Ingat ya, di folio bergaris atau HVS, minggu depan dikumpulkan. Nah, untuk adik-adik yang belum mengerti atau belum paham mengenai penjelasan Ibu di materi pertama ini tentang meteorologi pendahuluannya itu, bisa komen di video ini, berikan komentar Anda di bawah, dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan sama-sama membahas dan menjawab apa bagian mana yang belum dipahami tersebut. Nah, mungkin demikian ya materi untuk pendahuluan. Nanti minggu depan kita akan masuk pada materi kedua, yaitu atmosfer bumi. Nanti Ibu akan share lagi video untuk materi kedua. Jadi mohon tugasnya dikerjakan. Setelah dikerjakan minggu depan kita kumpul ya. Kalau belum paham bisa diulang lagi video ini. Jangan lupa diberi tanda lonceng dan di subscribe supaya setiap kali Ibu ada posting video pembelajaran mata kuliah ini, Anda bisa tahu dan bisa terlebih dahulu mendapat linknya dan bisa mempelajarinya bersama-sama. Jadi kalau ada yang tidak mengerti, jangan lupa untuk berikan komentar. Oke? Mungkin demikian saja penjelasan dari Ibu untuk materi pertama. Mohon tugasnya dikerjakan. Ya? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.